Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesti Dewi Rohdatul Adawiyah dengan NIM 2311014. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan kode dari video yang saya tonton dengan judul OpenCV Part 3, yaitu Image Processing, Image Smoothing, Image Binarization, dan Edge Detection. Nah, yang pertama yaitu ada import library, di mana baris pertama notebook mengimpor library utama yang digunakan sepanjang program. Untuk codingan import CP2 ini berfungsi mengimpor library OpenCV atau Open Source Computer Vision yang digunakan untuk memprosesan gambar dan video. Nah, di sini saya akan jalankan. Nah, kemudian untuk codingan yang kedua yaitu image smoothing, di mana yang pertama normalized box filter, di mana cp2.blur dasar. Kode ini membaca gambar dan menerapkan blur sederhana menggunakan rata-rata pixel tetangga. Untuk codingan img sama dengan cp2.imret hoisi underscore mri.jpg ini berfungsi untuk membaca file gambar neosi underscore mri.jpg ini dari direktur kerja dan menyimpannya sebagai array numpy atau bgr format ke variabel img. Kemudian blur sama dengan cp2.blur img 2,2, -1, -1. Di sini menerapkan normalized box filter atau blur rata-rata pada gambar. Parameter 2,2 adalah ukuran kernel, yaitu 2x2. Untuk -1, berarti titik unsure berada di pusat kernel. Hasil disimpan ke variabel blur. Nah, selanjutnya untuk cv2.imshow original image, img yaitu menampilkan gambar asli atau sebelum di blur dalam jendela bernama original image. Untuk cv2.imshow blur image blur yaitu fungsinya menampilkan gambar yang sudah di blur dalam jendela bernama blur image. Untuk cv2.whitekey0 ini menunggu input keyboard dari pengguna tanpa batas waktu. 0 sama dengan tunggu selamanya. 0 sama dengan itu berarti kita menekan keyboard tidak menunggu waktu. Program tidak akan melanjutkan sampai ada tombol ditekan. Kemudian cv.destroy all windows ini yaitu menutup semua jendela tampilan gambar yang telah dibuka oleh OpenCV. Nah, sekarang kita akan jalankan. Nah, ini untuk contoh outputnya. Di sini ukurannya berbeda ya teman-teman. Ini merupakan ukuran 2x2 dan yang ini -1, Kita akan menekan tombol 0 agar frame-nya ini menghilang. Selanjutnya yaitu normalized box filter dengan text bar, di mana kode ini menambahkan text bar atau slider agar pengguna dapat mengatur ukuran kernel blur secara interaktif. Untuk max underscore value sama dengan 10 berfungsi menetapkan nilai maksimum trackbar sebesar 10.
atau kernel bisa diatur dari 0 sampai 10. Kemudian devalue underscore value sama dengan 5, yaitu menetapkan nilai awal atau devalue text bar sebesar 5, artinya kernel berukuran 5 kali 5. Kemudian title underscore window sama dengan blur image, yaitu menyimpan string nama jendela ke variabel title underscore window. Digunakan sebagai judul window dan penghubung text bar dengan window. Kemudian untuk dev on underscore trackbar file, di sini mendefinisikan fungsi callback on text bar trackbar yang dipanggil otomatis setiap kali nilai trackbar berubah. Parameter file adalah nilai trackbar saat ini. Untuk if file lebih besar dari 0, yaitu mengecek apakah nilai file lebih besar dari 0. Kernel blur tidak boleh 0. Ukuran harus minimal 1 kali 1. Kemudian blur sama dengan cp2 dot blur img file, file minus 1, minus 1. Di sini menerapkan blur dengan kernel berukuran file kali file sesuai posisi takbar saat ini. Untuk cv2.imshow title underscore window, blur, yaitu menampilkan hasil blur yang diperbarui pada jendela yang sudah ada atau bukan membuka jendela baru. Selanjutnya img sama dengan cv2.imread noisy underscore mri.jpg membaca gambar noisy underscore emri.jpg sebagai gambar input utama. Selanjutnya cv2.name the window atau title underscore window, yaitu membuat dan memberi nama jendela tampilan sesuai variabel title window atau blur image. Kemudian untuk cv2.creator_tag_bar kernel, title underscore window, yaitu membuat trackbar bernama kernel yang melekat pada jendela title underscore window. Nah, ini untuk outputnya, di mana ukuran kernelnya itu 5. Nah, selanjutnya yaitu Gaussian filter cv2.Gaussian blur, yaitu Gaussian blur menghasilkan efek blur yang lebih halus karena menggunakan distribusi Gaussian atau lonceng sebagai kernel. Untuk kode img sama dengan cv2.imri noisy underscore mri.jpg, yaitu membaca gambar noisy underscore img sebagai input. Untuk blur cv2.Gaussian blur, yaitu menerapkan Gaussian blur dengan kernel 3 kali 3, terus parameter sigma x sama dengan 0, sigma y sama dengan 0. Berarti nilai sigma dihitung otomatis berdasarkan ukuran kernel. Nah, ini untuk ukuran kernelnya, yaitu untuk X-nya 0 dan Y-nya 0. Nah, selanjutnya itu Gaussian filter dengan trackbar. Trackbar untuk mengatur kernel Gaussian blur, ukuran kernel harus bilangan ganjil. Untuk max volume sama dengan 10, nilai maksimum taskbar,
Yang untuk default underscore value sama dengan 5 itu nilai awal taskbar karena 5 kali 5. Ini merupakan nama jendela tampilan Gaussian Blur Image. Fungsi untuk codingan ini fungsi callback yang dipanggil setiap trackbar berubah. Untuk if file ini berfungsi file lebih dari 0 dan file adalah bilangan ganjil. File apa namanya? Persen 2 sama dengan 1 ini memastikan kernel valid untuk Gaussian blur. Untuk blur ini dia akan menerapkan Gaussian blur dengan ukuran kernel file xfile. Mungkin agak lama ya teman-teman karena not responding. Nah, untuk selanjutnya itu image binarization. Di mana binarisasi gambar adalah proses mengubah gambar menjadi hitam putih berdasarkan nilai ambang batas threshold. Untuk kode yang ini membaca gambar neosi underscore mri.jpg. Untuk yang ini yaitu mengkonversi gambar dari format warna BGR yaitu blue, green, red ke grayscale atau satu channel abu-abu. Kemudian thresholding bekerja pada gambar grayscale. Untuk fungsi rate 1 sampai rate 5 ini yaitu thresholding binary pixel lebih besar dari 230 menjadi 255 putih. Begitupun untuk selanjutnya. Untuk CV ini dia itu akan menampilkan IMRAP ini.
Ini dia teman-teman hasil gambarnya. Sangat banyak ya. Ada 5 gambar. Karena di sini kita menginput sebentar. Kemudian selanjutnya yaitu track bar digunakan untuk mengontrol nilai threshold secara dinamis. Semua 5 metode diperlihatkan sekaligus. Untuk codingan yang ini, nilai maksimum track bar 255 sama dengan nilai pixel tertinggi untuk gambar 8 bit. Untuk default value 127 ini, yaitu nilai awal track bar 127 sama dengan nilai tengah antara 0 dan 255. Untuk codingan yang ini, yaitu nama jendela track bar. Untuk fungsi yang ini, yaitu callback dipanggil setiap kali nilai track bar berubah. Kemudian fungsi yang ini menghitung threshold binary dengan nilai val dari track bar. Nah, di sini dia akan menampilkan 5 metode sekaligus. Nah, ini kita bisa geser ya teman-teman untuk perubahan warnanya. Selanjutnya ada menggabungkan semua threshold dalam satu frame grid 2x3. Seluruh 5 hasil threshold plus gambar asli ditampilkan dalam satu jendela berbentuk grid 2 baris kali 3 kolom. Untuk import NumPy SNP ini yaitu mengimport library NumPy untuk operasi array atau matriks atau dibutuhkan untuk membuat frame kosong. Kemudian untuk yang ini yaitu nilai maksimum threshold. Untuk 127 ini yaitu nilai default track bar. Yang ini untuk nama jendelanya yaitu nama jendelanya simple thresholding. Untuk yang ini fungsi callback-nya. Untuk rate-nya di sini kita bisa ubah warnanya. Apabila dia 0 akan menampilkan putih, dan apabila dia geser ke kanan dengan nilai 255 ini dia akan berubah menjadi warna hitam dan tulisannya tidak akan muncul.
Nah, sama ya teman-teman. Kita bisa mengubah warnanya. Selanjutnya itu Otsus thresholding. Otsus thresholding menentukan nilai threshold secara otomatis tanpa perlu pengguna menentukan nilai secara manual. Kemudian selanjutnya